Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu rekan saya, yakni Yuda, yang akan menjadi narasumber pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai seputar Yuda, mulai dari perguruan tingginya, perjalanan untuk masuk universitas dan lain sebagainya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Kenapa alasannya bisa sampai di UNP? Jadi gini, awalnya aku kan masuk penjaringan ke senam PTN jalur undangan. Jadi awalnya mau milih Undip dulu, ngambil Undip dari sipil Undip, terus pilihan keduanya sipil Unan. Pokoknya pilihan kedua itu pasti sipil Unan. Lalu dari Undip waktu itu nggak dibolehin, jadi ragu mau milih Undip apa UGM. Lalu itu udah ganti UGM. Tapi jurusannya waktu itu di Undip bukan sipil tapi perencanaan wilayah kota. Habis itu kalau UGM-nya habis itu ganti kan ke UGM plan pertama. Jadi pilih perencanaan wilayah kota UGM plan pertama, habis itu plan 2-nya sipil Unan. Terus karena ada pengaruh temen yang ganti kampus, ganti jurusan, jadi pengen juga buat ganti gitu. Teman ya faktornya. Jadi ganti jadi itu. Aku balik kan sipil Unan 1, PWK UGM 2. Emang SN bisa diganti gitu ya? Bisa. Oh, nya belum finalisasi. Belum final. Waktu itu kan kami dikumpulin. Jadi ada final tentuin kamu. Kalian masuk ke portal berarti. Belum masuk portal ya. Gitu. Jadi kan udah fix kan. Udah fix sipil Unan plan pertama, PWK UGM plan 2. Terus teman lu milih apa? Gua milih sipil Unan sama PWK UGM. Serius lu UGM taruh plan 2? Kayaknya ragu kan. Terus tanya lagi sama diri sendiri kan, gimana ya. Terus temen nih ganti univ kan, jadi wah pengen ke Jawa juga deh, dari dulu pengen kuliah ke Jawa kan. Terus beneran diganti. Sebelum finalisasi aku telepon sama bapak, Pak, aku memilih ini, mau ganti ke sipil UGM aja. Terus dibolehin sama orang tua kan. Ya udah, waktu mau final langsung pilih sipil UGM pilihan pertama, habis itu pilihan 2-nya sipil Unan. Habis aku pilih, sholat di masjid kan, merinding dari astagfirullah, ini berat banget pilihannya gitu kan. Ya. Unan di nomor 2-in. Enggak, masalahnya tuh pilihan satunya tuh sipil UGM. Wah, ini bismillah aja dia lolos, cuman merinding gitu lah habis pilihnya kan. Apakah akan menjadi kenyataan? Nah iya gitu. Terus nunggu seleksi sambil belajar UTBK juga. Waktu tanggal 22 deg-deg, mencoba santai tapi masih deg-degan kan. Terus waktu pengumuman ternyata merah. Waduh, langsung sedih kan. di UTBK, wah harus perang nih kan. Tapi alasan kamu itu tuh berlandaskan karena keraguan dari teman nggak sih? Ganti pertama ini lalu gini. Faktornya bisa itu, tapi yang sebenarnya di dasar sebenarnya itu keinginan buat ke Jawa sih sebenarnya. Emang pengen ke UGM juga gitu. Tapi kenapa nggak milih kalau emang ke Jawa gitu, ambil yang peluangnya besar gitu lah, yang pasti bakal jebol gitu lah, kayak misalnya kampusnya yang nggak usah lah, yang kayak UGM itu kan termasuk kampus yang wow nomor 1 di Indonesia gitu kan. Emang benar. Persaingannya emang sulit banget. Kenapa nggak ngambil yang kampus yang biasa-biasa aja tapi di Jawa gitu lah? Soalnya kan di Jawa. Soalnya gimana ya? Waktu itu aku pakai sertif. Habis itu kalau dari nilai kayak ya sama deh kasusnya sama kayak ini. Ya benar. Udah pede duluan. Ya udah pede duluan dari nilai kan. Itu masalahnya. Udah pede duluan. Tahu-tahu gagal kan, merah nggak lolos. Terus ini mungkin karena ini nih, mungkin karena ini. Mungkin karena nilai atau mungkin prestasinya harus. Ada yang kamu salahkan nggak? Siapa yang kamu salahkan ketika gagal? Disalahin gagal diri sendiri atau ada orang tertentu enggak, karena dia enggak ada. Jadi habis gagal langsung
langsung langsung bangkit. planning nggak langsung bangkit juga sih, agak apa sedih beberapa hari. Lama Habis ya, itu, lama. persiapan tuh UTBK jalan, terus ya UTBK SBMPTN daftar, udah langsung nggak ngambil Jawa lagi, langsung pilih Unan kedua ya kan. Oh, Unan 1. Unan maksudnya pilihan 1 pilihan 2 tuh Unan gitu. Oh. Ya, jadi apa pilihan jurusannya pas UTBK tuh? pilihan pertama tuh sipil Unan, pilihan 2 tuh lingkungan Unan. Ya. Terus waktu pas di UTBK-nya kan, wah, waktu lagi UTBK dingin, terus waktu ngerjain soal UTBK di bagian tes apa ya, waktu TPS rasanya lancar sih ya, meskipun ada yang apalah kan. Waktu di TKA, waktu di tes waktu di tes matematika benar rasanya nggak ada yang bisa kejawab gitu, udah ada panik kan, otak udah panik. Habis itu waktu kimia sebenarnya bisa, cuman kayak aku tuh ngestak di satu soal gitu. Kalau matematik tuh kayak rasanya nggak ada yang bisa gitu. Waktu di fisika, alhamdulillah bisa jawab 4 soal sih, bisa jawab 4 soal. Kemarin tuh TBK berapa sih soalnya? Kamu ikut TBK nggak kemarin? Berapa kemarin? Random sih, ada yang 14, ada yang 15, ada yang 17. Oh, jadi dari 14 dapatnya 4 gitu. Yang pasti yang kejawab. Iya, yang pasti kejawab sih ya. 4. Fisika ada 4. Habis itu apa lagi ya? Biologi, pokoknya biologi kimia tuh ada dapat. Cuman kalau yang di kimia itu aku ngestak itu gede, jadi banyak soalnya yang nggak benar-benar ku kerjain gitu. Jadinya asal kan, sisanya yang nggak dapat. Habis itu yang biologi ngisinya ya seberapa mampu aja. Jadi yang nggak bisa ya gacha aja gitu, isi tembak masih, aja. Kalau boleh Blok tahu, C, blok B semua. apa ya. Kalau boleh tahu, kamu masih ingat nggak berapa poin waktu UTBK? Masih Berapa poin UTBK-nya? Waktu UTBK nilai skor aku 573. 573. Enggak, iya makanya nggak nyampe 600 kan. Itu tuh gabungan TKA TPS. Udah pembobotan 60% TPS, 40% TKA waktu itu. 573 Ya, ini. 573 ya. Hampir mirip kita ya. Matematika aku yang rendah. Mimi 590 berapa gitu. Tinggi ya. Tapi itu hasil gimana ya? Hasil tebak lenggo. Nggak ada yang maksudnya kulihat kan, ku pandangi, ya. kalau ku resapi rasa-rasanya ini. Itulah jawabannya gitu. Ya, aku ada yang ngeblok, ada juga yang feeling waktu. Iya. Tapi Mimi belajar sih waktu itu. Belajar, maksud kan gagal nih SN, gagal SN kan. Lalu Mimi pergi belajar bareng teman nih, bangun atribut. Soalnya kalau mau bimbel nanggung, tinggal 2 minggu atau 3 minggu waktu itu. Aku waktu itu ada bimbel sih. Jadi waktu ikut bimbel Mimi doh. Ya semester 2 kan, udah ikut. Cuman pas di SMA tuh kita dikasih kayak kelas khusus untuk persiapan UTBK gitu lah. Oh iya, didatangkan aku dari sekolah didatangkan dari Gama, pokoknya kayak gitulah. So, ya segitulah. Oke, lanjut. Jadi kan habis UTBK, tatonya gagal lagi. Gagal lagi diterima UTBK lagi. nih. Gagal UTBK, nggak lulus SBM. Wah, itu sih puncak kalau di aku ya, puncak sedih itu di situ ya. Pas gagal SBM. Iya, sampai nangis segala macam. Terus soalnya gini, dari SN gagal kan, jadi aku masih ada kartu asnya itu di SBM. Habis itu ada ikut jalur prestasi UGM kalau nggak salah. Habis itu aku juga pasang mandiri di beberapa PTN kayak di Unpad, di Unan, di UNP ini. Kayak nggak kepikiran, cuma daftar aja gitu. Jalur mandiri biasa. Oh ya, kadang aku ikut sebelum pengumuman SBM, ikut jalur prestasi UGM kan. Itu waktu itu daftarnya sampai servernya error, belum nggak bisa nggak keluar hasilnya gitu. Jadi benar-benar panjang lah prosesnya kan. Oke. Waktu di UGM aku pilih sipil UGM lagi sama perencanaan wilayah kota UGM. Berarti dari awal sampai ending terakhir ini perjuanganmu emang sipil gitu ya? Sipil sama perencanaan wilayah kota. Emang niat banget di hati gitu ya, sipil. Iya sih, sipil sama PWK sama lingkungan kan. Tapi mayoritas sih sipil.
waktu coba prestasi UGM gagal lagi. Biasa Oke. gagal lagi. Terus Berarti udah Iya. daftar tadi SN, lalu SN, SB, SB, lalu habis itu jalur prestasi UGM. jalur prestasi UGM. Nah, jadi sisa mandiri aja kan. Mandiri sama kedinasan kalau nggak salah. Oh, tinggal mandiri sama kedinasan. Iya. Kedinasan masih apa kamu? Aku kedinasan masuk Politeknik Statistika STIS, Sekolah Tinggi Ilmu STIS. Statistik ya. Aku ngambil D4 komputasi. Itu aku waktu SKD seleksi pertama tuh dapat skor udah di atas 400 sih, 410 kan. Tinggi tuh mah kalau di atas Soalnya 400. gini, tahun kemarin itu untuk D4 komputasi katanya skor batas itu 395. Jadi waktu udah dapat 410 SKD itu wah, Wah. kayak seneng gimana Iya. gitu kan. Dan lagi waktu ngerjain SKD ku, waktu ngerjain SKD lebih rileks pada UTBK gitu. Jadi bener ngisi semuanya, nggak ada Itu yang SKD-nya ujiannya di mana? ujian di Raden Saleh, ada di gedung BKD lah. Di Bukit Tinggi, Enggak di Padang. di Padang. Ya, di gedung BKN sih. Itu berarti BKD. sesumbar nih kalau kedinasan STIS di sana ujiannya, SKD-nya. Iya, kalau untuk sekolah kedinasan ya di situ. Ada stand juga apalagi ya. Kestan waktu itu TPS bukannya? Ini kan- Kalau stand itu awalnya penjaringan iya. TPS dulu, habis Iya, itu baru. kalau nilai TPS mau di atas 600 baru bisa ikut stand. Baru ikut SKD-nya. Iya, baru ikut SKD-nya. Terus waktu seleksi STIS itu SKD kan. SKD dan nilai di atas 410. Jadi wah, semoga aja nih lolos nih untuk seleksi tahap 2. Soalnya kan STIS ini pertama SKD, habis itu tahap keduanya matematik sama psikotes. Matematika psikotes, habis itu tahap ketiganya tes kebugaran sama jasmani. Nah, waktu pengumuman hasil tahap 2 nama aku nggak keluar. Ada sih, cuman lolos doang, nggak lulus SKD saja, tapi tidak lulus untuk tahap kedua gitu. Berarti mau sampai KKM tapi masih banyak lebih tinggi rankingnya dibanding Nah kamu. iya, aku lihat itu yang paling bawah lulus ke tahap 2 nilainya 447 ternyata. Kamu berapa? Aku 410. Oh iya. Soalnya aku nilai tahun kemarin tuh soalnya paling bawah tuh 395. Itu orang-orang lebih pintar ya berarti tahun kamu. Itu makanya. Soalnya banyak yang berapa orang ya? Pesaing itu D4 komputasi kalau nggak salah 7.000 orang. Oh, Belum lagi D4 statistik udah 14.000 orang kalau nggak salah. seberapa persen itu peluangnya? 0,00 berapa itu ya? 1 Iya. banding 7 Iya. 3.000. SKD Oh my itu God. nggak cuma di Sumbar aja, ada di provinsi lain kan. Bagi provinsi ada yang skornya sampai 440, 490. Malahan ada anak yang ikut SKD STAN, nilainya sampai 501 nggak salah. Wow. Iya. Emang prepare banget. Memprepare kedinasan. Terus gagal kedinasan kan. Waktu di Mandiri tuh aku ikut Mandiri ITB, Mandiri UNPAD, Mandiri UNAN, sama Mandiri UNP. ITB, Unpad, UNAN sama UNAN. UNP. Oh Unan jalur apa? Mandiri biasa juga atau prestasi? Mandiri biasa. Aku Mandiri itu. ITB, Unpad, Unan, UNP. Ya. Empat Ya, kampus. sebenarnya mau daftar di UB. Oh ya, awalnya aku udah daftar di UNS sih. Cuman karena lihat pertimbangan-pertimbangan lainnya, jadi nggak jadi deh. Jadi di UNS, terus aku ganti aja di Unpad. Nah, jadi kan udah 4 mandiri nih, ITB, Unpad, Unan sama UNP. Nah, jadi mau daftar UB cuman kayak nggak usah aja deh, 4 ini aja dulu. Nah, terus kalau milih ITB ya pengen di ITB juga. Di situ aku ITB milih sipil lagi nih. enggak, aku milihnya perencanaan wilayah kota sama apa ya itu lagi, sama teknik telekomunikasi waktu itu. Kalau milih ITB kan dalam kalau mandirinya aku pakai semua, pokoknya mandiri dari SN sampai mandiri aku pakai KIP kuliah semua kan. Bisa. Bisa. Oh. Di ITB bisa pakai KIP kuliah Kalau kan. daftar pakai KIP nggak bayar mau uang pendaftarannya dah. Enggak rasanya, kalau ITB enggak bayar ya. Oh iya, enggak bayar. Kalau ITB enggak bayar uang pendaftaran. Terus katanya kalau misalnya lolos kita mau udah KIP kuliah kan, jadi enggak bayar Iya, biaya nggak juta. pusing, Iya, nggak enggak pusing bayar uang duitnya. pangkal itu. Terus di ITB tuh aku pilih perencanaan wilayah kota sama teknik telekomunikasi, nggak mau ambil situ soalnya pasti banyak yang daftar. Iya Ya, kan terus teknik. Di Unpad ikut juga pilih, jadi orang tua bilang coba aja ambil pertanian cepat lolos kan. Udah aku mengurangi ego. Jadi Unpad pertanian ngambil nih. Iya, pertanian ambil. Jadi ambil agroteknologi Unpad sama
teknologi industri pertanian. Oh, ya, Itu benar pertanian semua dari ya. teknik ke pertanian itu jauh banget. Iya. Ya. Nggak sinkron. Ya, nggak Jauh sinkron. banget gitu. Memang jauh dari minat sih. Terus di Unan juga ngambil pertanian. Oh, Unan ngambil pertanian mau. Iya. Lah nyerah sipil ya, ada kali gagal. Bukan gitu sih, soalnya melihat pertimbangan nilai, nilai kayak ngasih pembuatannya, UTBK. iya lebih tinggi nilai biologi kimia daripada, bukan, lebih tinggi nilai fisika, biologi, kimia baru matematik. Makanya Agro lagi nih di UN. di Unan aku ngambil agroteknologi sama apa ya satu lagi, agroteknologi, pokoknya Agri. bukan agroteknologi sama itu lagi aku lupa, pokoknya aku lulusnya di agroteknologi. Lolosmu mandiri. Ya, bentar. Aku dapat di Unan agroteknologi. Di UNP aku milihnya sipil Sipil. Unan. Habis itu Sipil pendidikan UNP. teknik informatika sama apa? Fisika nggak salah. 3 ya pilihannya kemarin. Kalau aku mandiri UNP 3. Habis itu di Unpad pilih agroteknologi, Unan pilih agroteknologi. Iya. Yang lolos itu cuma 3 di Unan, UNP sama Unpad waktu itu. 4 lolosmu pertanian nih. Lolos. Di Unan aku ambil agroteknologi. Dapat lolos juga? agroteknologi. Di Unpad dapat di agroteknologi lolos. Dila bukannya mau agroteknologi Unan. Agri. Oh, agree. Habis itu di UNP dapat sipil. Ya, jadi benar pertimbangan yang bisa keep kuliah itu Unan sama Unpad. Tapi jurusannya agroteknologi. Kalau di UNP dia sipil sesuai minat, tapi nggak bisa keep kuliah, harus bayar ini bayar itu kan. Jadi biar lancar kuliahnya atau gimana, ya pilih sipil UNP aja dulu gitu. Biar Soalnya sesuai dengan apapun minat. ya apapun mau walaupun aku pilih nanti agroteknologi, aku bakal ngulang lagi tahun depannya. Dan tentu kalau misalnya aku pakai KIP kan, jadi kalau misalnya pilih Unpad atau Unan, jadi KIP-nya kepake. Sementara KIP kuliah itu cuman sekali bisa dipakai gitu. Jadi kalau misalnya ngulang lagi nggak bisa pakai KIP lagi gitu. Iya. Ya udah aku Kayak simpan. gitu sistemnya. Iya memang gitu. Jadi aku simpan aja data KIP-nya, ya udah nggak apa-apa, coba aja di sini dulu. Yang penting yang jurusan dulu yang dikejar. Iya. Mana tahu. Bener. Ambil apa aja, yang di UNP aja dulu, ambil sipil UNP. Tuh. Jadi itulah kenapa kamu sampai di sipil. Iya. Oke. Awalnya aku udah fix milih Unpad waktu itu. Jadi sampai aku nanya ke guru besar, ada orang tua aku Iya. punya koneksi sama itu guru besar pertanian Unan. Jadi aku tanyain, orang tuaku nanyain itu gimana sih bagusnya pilih sipil atau pilih agro. Bagusnya sih sipil sih. Kalau misalnya agroteknologi itu kalau pertanian itu emang harus untuk bekerja harus berwirausaha di banyak gitu. Iya. Karena aku memang minat sipil, ya udah aku pilih sipil dulu. Padahal sebelumnya aku udah join grup Unpad. Udah ngambil apa? apa? Mau ngambil apa? Awalnya tuh mau ngambil Unpad sebenarnya. Cuman Iya. ya karena pergolakan batin ini itu kan. Ya, itu Isi. makanya. Paham. Makanya sebenarnya itu awalnya ngambil Unpad, terus tanya lagi ke sini, ya udah deh ambil sipil UNP aja dulu, ntar tahun depan ngulang lagi gitu. Jadi intinya pokoknya kamu kalau ngambil sipil ini sesuai dengan minat, dan kalau seandainya tahun ini jebol lagi di sipil yang kamu impikan di kampus impian, yakni di UNAN atau di UGM, Iya. kuota untuk KIP-nya masih bisa dipakai gitu ya. Iya. Soalnya kalau kemarin kamu ambil mandiri yang bisa pakai KIP, kalau tahun ini lolos, misalnya kamu rezeki nih lolos nih, otomatis kamu harus bayar mandiri. Dan maksudnya harus bayar sendiri, nggak bisa pakai KIP lagi karena kuotanya Iya, dipakai kemarin. Iya benar. Bagus sih taktiknya, Iya. bagus pertimbangannya. Tapi benar-benar suffer sih. Iya sih, benar-benar. Banyak pengorbanan, harus ngulang lagi. Oke, berarti dari awal cerita sampai sekarang ini kan kamu tuh emang bener-bener mimpinya tuh di sipil gitu. Emang apa menurut kamu sipil itu? Sampai kamu pengen jurusan itu gitu? Karena sipil itu yang kuliah, jadi kayak banyak peluang itu loh. Jadi misalnya kita sebagai lulusan sipil kita bisa jadi kontraktor, atau bisa jadi drafter gambar, atau bisa juga kita bergerak di bidang pemrograman sipil juga. Jadi besar peluang sehabis tamat gitu Ya habis tamat ya, atau bisa di PNS juga bisa kan. Habis itu keahliannya juga banyak, bisa di infrastruktur, bisa di lapangan, bisa juga di kantor gitu.
Jadi banyak itu pokoknya multitasking ya. ya bisa di manajemen proyek juga bisa, di kerja di PU juga bisa, atau di bagian air juga bisa, atau bagian lingkungan juga bisa. Malahan teknik lingkungan itu lahirnya dari teknik sipil itu sendiri. Benar, Iya. soalnya sipil ini ada anak-anakannya yang seperti yang video pertama Bu Yane kan. Ya benar. Cuman lingkungan sekarang udah misah diri sendiri. Udah bisa diri sendiri. Karena emang problemnya lebih kompleks. Problemnya lebih kompleks juga, makanya dikembangkan terus. Ya dikecilkan lagi. Iya, sebenarnya kan bahas analisis dampak lingkungan kan. Sebenarnya itu di sipil udah dikaji juga, cuman sekarang udah dikembangin jadi prodi. Ini dapat analisis besar peluang ini dari cari informasi kah atau ada keluarga gitu yang support kamu sipil aja besar peluangnya gini-gini gitu. Awalnya ya memang dari dulu itu ntar kalau anak kuliah lo ambil sipil aja. Clara bilang siapa tuh ada yang bilang ada gitu? paman yang bilang gitu. Kamu kalau misalnya apa pilih sipil aja. Habis itu ada keluarga yang dari sipil juga. Jadi kayak menginspirasi gitu. Iya benar-benar. Berarti tahu besar peluang pertama dari interan berarti ya dari keluarga sendiri, Ya dari orang-orang dari terdekat. internal dari orang ya habis itu Kamu cari informasi lagi ya dan cari informasi. Dan ternyata yang disampaikan orang itu benar gitu. Kalau Iya, besar dari peluangnya. rekomendasi orang yang masuk. Habis itu waktu aku mengenali minat dan bakat, ternyata memang cocok sama sipil gitu. Terus selain sipil, aku juga suka apa namanya? Kayak pengennya jadi seorang planner atau jadi perencana, makanya aku ngambil jurusan perencanaan wilayah kota. Nah, terus kalau teknik lingkungan kenapa milih teknik lingkungan? Itu soalnya ya senang aja gitu lihat bahas-bahas lingkungan gitu. Benar-benar. Ya, makanya ngambil itu. Oke deh. Jadi alasannya cuma satu nih berarti. Peluang setelah tamat kalau di sipil Iya, itu peluang kerja banyak cabang, bisa di pemerintah, bisa di swasta, bisa di air, bisa di jembatan, bisa Oke. Jadi alasannya karena peluangnya itu lebih besar gitu setelah tamat dan bisa Iya, di peluang kerja. aspeknya banyak gitu. Iya, aspeknya banyak. Selain itu ada lagi nggak? Maksudnya misalnya nih punya spesial orang spesial itu emang kamu sipil aja deh gitu. Ada nggak yang pokoknya faktor lain gitu selain ini kamu milih? Kenapa kamu sangat mencita-citakan sipil? Gimana ya? Kayaknya Ini aja. itu aja sih. Itu aja. Iya. Oke deh. Apa lagi yang? Selain orang-orang tentu pengaruh dari orang terdekat juga kan. Habis itu emang dari minatnya sesuai. Habis itu pulang kerja juga. Dulu bisa. SMA pernah ikut itu gitu nggak? Olimpiade apa gitu semacamnya? Olimpiade enggak sih, aku di SMA itu bidangnya teknologi dulu, IT dulu tuh. Jadi ada aku punya organisasi apa namanya? Aku tergabung dalam organisasi, jadi bahasnya itu kayak bahas tentang teknologi itu. Bahas aku divisi pemrograman waktu itu kan. Jadi di dalam organisasi itu ada pemrograman, ada teknik komputer jaringan, ada bidang multimedia. Oh, kamu dulu SMA atau SMA? Aku SMA dulu, cuman ada ekskul itu. Oh, ekskulnya Iya. itu. Oke. Kan udah kecapai nih. Maksudnya kamu pengennya sipil dan akhirnya emang lulus di sipil walaupun universitasnya di luar Tidak sesuai harapan. ya, sesuai dengan harapan. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, setelah kamu mencoba di sipil, apakah sipil ini sesuai dengan apa yang kamu damba-dambakan? Maksudnya lancar-lancar aja kuliahnya atau gimana? Kalau kuliah pasti penuh struggle, mulai dari cara sistem pelajarannya, dosennya, ya segala macam. Jadi walaupun jadi nggak bisa menentukan ya, maksudnya kita bakal luas kuliahnya kalau sesuai jurusan yang diimpikan, nggak bisa dong nggak berarti bisa. asumsi kayak gitu, karena ternyata ya. kamu yang pengen sipil lulus di sipil merasa kesulitan juga akhirnya kan setelah dicoba Iya, gitu. Bener. Oke, karena udah 23 menit kasih closing statement deh, maksudnya Closing statement. untuk adik-adik yang bakal mana tahu nih kan videonya diupload Iya, gitu kan, iya, untuk bisa boleh. dengan adik-adik yang lain. Jadi ada pesan tersiratnya nggak dari pengalaman yang kamu lakukan dari selama itu kan? Kalau Mimi sih menyimpulkan pesannya itu, walaupun kita udah bisa mencapai jurusan yang kita inginkan dengan walaupun kita nggak bahas sekarang universitasnya sesuai atau tidak, tapi kita mengkaji prodinya sesuai, tapi nggak menjamin bakal luwes lancar aja kuliah kita. Pasti penuh Karena tantangan dari ya berarti setiap
perkuliahan itu setiap prodi itu Ya, punya apapun prodinya, tantangannya sendiri. punya tantangannya masing-masing. Walaupun udah niat dari hati ini passion saya gitu. Ya, benar. Benar. Kalau dari kamu sendiri ada lagi nggak? Kalau dari aku sendiri, ya kalau misalnya kamu pengen mencapai satu tujuan tertentu, ya kejar itu. Jangan tanggung-tanggung. Misalnya kamu pengen jadi dokter, kejar itu, kejar peluang gimana caranya jadi dokter. Walaupun gagal, ulang lagi. Selagi masih ada kesempatan, kejar aja peluang itu. Pokoknya jangan sampai sia-siakan kesempatan. Soalnya kesempatan itu nggak datang 2, 3, 4 kali. Oh, benar banget. Terus jangan menyerah. Selagi ada kesempatan, peluang, manfaatkan itu. Benar juga ya, besar banget ya pengalamannya. Soalnya Mimi jujur sih emang udah kayak Alvin LTPT nggak mau itu aja kan udah mau nyerah gitu. Tapi setelah dengar kamu ya kalau masih ada peluang kenapa tidak gitu kan? Iya. Kalau masih ada peluang kenapa tidak dicoba? Kenapa tidak memotivasi banget gitu. Oke, makasih banyak untuk wawancaranya kali ini. Semoga segmen ini bermanfaat dan bisa diambil pembelajarannya dan bisa menyelesaikan tugas fisika lagi. Terima kasih ya. Siap. Oh ya, nama lengkapnya nanti buat teman ini kasih Iya. tahu. Namamu siapa? Namaku Yuda Suryadavi Al-Faqi. Yuda Suryadavi Al-Faqi. Suryadavi Al-Faqi. Al-Faqi. Iya. Teknik sipil 2021. Iya. Oke. Durasinya masih 26 menit sih. 26 menit. Nggak apa-apa. Alhamdulillah.